Hai Gusi, aku mau spill orang-orang yang udah temenan dari kelas 10 dan 11 di SMA Grid School. Kita lagi istirahat bersama nih guys. Nah, jadi ini dia member-membernya. Temenan sama mereka, enggak, kita itu sudah seperti keluarga guys. Kalian penasaran nggak apa awal mula yang ngebuat kita ini bersatu? Padahal kita ini beda kelas tingkat. Nah, di sini ada papi mami kita. Ini Kak Memei, bukan Cina guys, cuma nama panggilannya aja Memei. Terus ada Kalora, dia paling on kalau masalah belajar, baik juga, tapi galak dikit. Di sini ada Mindy, menurutku dia anomali waras kedua setelah Kak Memei di antara kami semua. Sempaknya nampak, jreng, aku manusia imut ih, lihat nih guys, ada dua makhluk nyebelin banget, mereka tuh sepaket. Lihat, ini si Orion yang tingkahnya bener-bener di luar prediksi MDPL. Terus ini ada Ron yang OON-nya 1000 kali lipat dari Kalor. Sorry Kak Meme, abis pokoknya ini marah cuy. kita jadikan Ron. Ya jadilah, aku kan udah kelas 12, senggol Dan gereng. ini ada Alaska, bukan kepiting ya. Kalau kata orang sih cakep, tapi emang iya sih. Tapi seenggaknya dia lebih waras dibanding dua makhluk tadi, gak banyak tingkah. Walaupun mereka pada stres, tapi kalau gak sama mereka, aku gak akan stres juga. Wah, Bel, pulang. Kalian tahu kan, bulan kemarin Globi City atau kota kita ini minta perwakilan dari sekolah kita untuk menghadiri acara kota. Tapi acara itu dibatalkan. Loh, kenapa Bu? Padahal aku mau narsis dikit di kamera nanti. Entahlah. Ya sudah, kalian boleh pulang sekarang. Kira-kira kenapa ya? Kenapa apanya? Tuh, biasanya apapun kendalanya, acara kota itu selalu wajib ada kan? Setiap setahun sekali. Iya, padahal lapis legit yang mereka hidangkan selalu jadi top incaran. Coba nanti kita tanya ke Kak Memei. Dia kan ngebantu ayahnya di badan kepolisian. Siapa tahu aja dia tahu sesuatu. Ya, gaya banget rambut dipilok-pilok segala. Paling juga pakai pilok yang gopen. Lagi pula, emangnya boleh ya dipilok-pilok gitu rambutnya? Tahu nih, dibotakin capsek mampus lo pada. Ya, kan kita udah kelas 12, udah bebas dan waktunya kita untuk terang benderang. Sabar, tadi lo bilang kita pakai apa? Pilok? Gopean? Alergi dong. Kita itu pakai cat rambut no fake. Iya, yang harganya itu gocengan, bukan gopean. Aduh, si Oon malu-maluin kaum pria gentleman dan berkasa aja sih. Tapi tunggu dulu, lihat ke arah A. Dia memodifikasi rambutnya di salon bintang 10. Hotel aja cuma sampai bintang 5, maruk bener dah. Wis, jelas dong. Rambut gue mah, anti kelap-kelip juga udah ganteng. Iya nggak? Kelihatan sih, rambut kalian tuh rusak, kering parah. Pedih sekali omongan Baginda Ratu Kurcaci ini. Tenang, mandor mah kuat. Wow. Gak sopan ya, Wak. Darling, rambutmu Gimana? Udah mirip Jepri Nicole belum? mirip anak ayam warna-warni. Ih, Baby masih gitu sih. kan emang bener. Lagian sih pakai Udah, pilok yang ayo. gocengan. Emangnya nggak apa-apa kita ikutan sesi makan kelas 12? Kan sesi makan kelas 11 masih 30 menit lagi. Ya, nggak apa-apa. Kalian juga udah lapar kan?
Kelas 12 juga nggak banyak yang suka ikut sesi makan bersama. Makan yang banyak biar tumbuh tinggi. Oh, menghina sekali ya pribadi. Yang sabar ya, Ra. Kalau lo nggak mau, sini tak tampung. Gue mau gelapin warna rambut ah. Terlalu menyala kayak jablay terminal gue. Berhubung besok weekend, gimana kalau kita happy-happy? Me time dan... Kayaknya nggak bisa deh. Besok gue dapat tugas dari badan kepolisian buat nyelidikin kasus yang lagi naik-naiknya di kota kita. Oh, berarti acara kota dibatalin gara-gara ini ya? Bahaya juga. Babe, semangat ya. Ih, serem. Gak masuk sekolah besok. Ya kan emang besok minggu, aneh. Ih, mau kabur kemana tuh Kain? Sama-sama. Iya, kebetulan gue habis buat sandwich. Berhubung lo udah bantu gue, jadi kita makan bareng-bareng di sini, mau nggak? Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa kok. Berdua. Ya emang sama siapa lagi? Tapi kalau lo nggak mau, nggak apa-apa kok. Nggak maksa juga gue. Boleh juga. Ternyata lo orangnya nggak semonoton itu ya? Maksudnya? Enggak. Oh iya kak. Kak? Iya, sorry. Kenapa? Gue kan udah mau naik kelas 12. Yalah, masih lama. Gue aja baru naik. Sama aja. Ajarin gue materi-materi kelas 11 dong. Gue udah bosen jadi orang OOS. Ada ya manusia kayak lo. Oh, hai, Kalora. Long time no see. Kayaknya ada pertemuan mengharukan ya. Ya udah, see you, Ra. Alas kak. Lo makan gak sih? Udah berapa tahun? Capek tahu ngomong sama orang pendek, harus bungkuk terus. Sorry, gue lupa. Kalora, ayo, katanya lu mau seneng-seneng sama pria tampan kayak gue ini. Sialan, apa-apaan lo? Kalora, gue belum selesai ngomong ya. Woi. Seneng-seneng maksud lo apa? Gue tahu lo udah nolong gue yang kedua kalinya. Tapi jangan macem-macem sama gue. Lo ngomong apa sih? Senang-senang yang gue maksud itu kayak yang lo minta. Lo minta buat gue ngajarin lo materi-materi kelas 11 kan? Emangnya kalau boleh tahu dia itu siapa? Waktu SMP, gue gak tertarik buat temenan sama siapapun. Karena gue gak bisa kontrol emosi. Dan ada anak laki-laki yang bener-bener selalu ngikutin kemanapun gue pergi. Lo ngapain sih ngikutin gue terus? Aku nggak ada temen. Aku lihat kamu juga sendirian terus. Jadi aku ngira kamu juga nggak punya temen. Ucapnya yang lugu dan mungkin dia ngira pada saat itu gue bakal jadi temen terbaik buat dia. Dan ya emang gue jadi lebih welcome sama dia. Tapi dia malah... Kalora, aku suka sama kamu. Dan gue yang baru pertama kali ada yang nyatain cinta ke gue secara langsung, gue gak tahu harus bereaksi kayak gimana dan jawab apa. Gue pun menjauh dan pindah kota ke sini. Dan yang bikin gue takutnya adalah dia kadang ngirim gue gift dan surat. Dia tahu alamat baru gue dari mana coba. Apalagi di SMP itu gue gak punya temen yang bisa dia tanyain tentang gue. Di sekolah baru, gue selalu berusaha cuek sama kejadian ini. Dan gak pernah mikir macem-macem. Gila juga. Yaudah, sana lo mandi. Nanti sore kita belajarnya. Kalora, buka pintunya, Ra. Si Raya.
harus hati-hati. Siapa tahu aja ini penyamaran. Lo kira gue bodoh apa? Lo ngapain sih, Ra? Kebanyakan makan lapis legit sih ini orang. Syukurlah, ternyata dia Alisa yang asli. Cuma orang terdekat yang tahu kisah lapis legit. Gak, siapa tahu aja penyamar itu minta semua informasi random milik kita, biar dia gampang membodohi gue. Duh, nih bocah kemasukan Kim Jong-un kali ya? Takut banget gue. Lo ngapa dah, Ra? Apa lo keganggu ya ada gue di sini? Enggak kok. Sorry deh, sorry. A few moments later. Oke, udah sejam tapi nggak ada tanda-tanda bahaya apapun. Syukurlah, berarti tadi cuma mimpi. OMG, ternyata live yang kemarin banyak yang lihat. Mana gue burik banget. No, image gue. Mau belajar di mana? Di dalam aja kak, kebetulan ada Alisa juga kok. Loh, Al, tumben lo kesini. Oh ya, dua bocah Sigma cinta bermuda itu pada kemana? Mereka lagi pada ke salon buat ngebenerin warna rambutnya. Dan kalau nggak ikut, biasanya kayak biji ketapel nempel terus. Nih. Lo juga tumben gak bareng Mindy? Dia lagi ke rumah orang tuanya. Kak, tadi gue mimpiin Erik ada di depan pintu kamar gue. Dan nyamar jadi Alisa. Oh, pantes tadi lo bersikap aneh ke gue. Ya, sorry. Gila ya, nggak ada kita si Alaska gabungnya sama ciwi-ciwi. Mana di kamar pula mainnya. Mending gue merawat diri. Mengambil kesempitan dalam kesempatan. Baik, Kalara. Hati-hati ya. Lo inget kan yang tadi diomongin Kalora? Tentang apaan? Sabar, gak usah terlalu deket deh. Kemarin aja gue terlalu deket sama si itu, ujung-ujungnya di ghosting. Sorry, tentang Erik. Erik itu masa lalunya Kalora, tapi mereka nggak pernah pacaran. What? Itu namanya obsesi gak sih? Atau... Entah, pokoknya gue mau lo jagain Kalora selagi nggak bareng gue, dimanapun. Soalnya, kayak yang gue ceritain tadi, Erik selalu tahu dimanapun Kalora berada. Oke. Tapi gue boleh tahu kan alasan lo sepeduli ini sama dia? Karena gue kepo. Kenapa ya? Kita semua keluarga kan. Lagi pula lo sama Kalora udah kayak adik kakak yang kemana-mana selalu bareng. Jadi lo harus bisa ngelindungin temen deket lo sendiri. Ih, kepiting sialan. Anaknya sudah kami antarkan ke panti asuhan, Pak, sejak tadi pagi. Kenapa nggak nunggu kami dulu? Biar kita gampang dan seenggaknya dapat clue tentang kasus ini. Salah sendiri toh bu, respon polisi lambat. Wong kejadiannya tadi subuh, mereka baru datang sore hari. Piye toh? Maaf, Pak, tapi kami kasihan sama anaknya. Takut dia trauma kalau ngeliat kondisi seperti ini. Udah, gak usah memicu amarah warga. Mereka nggak salah, hanya kita yang terlambat menerima laporan itu. Maaf dan terima kasih ya, Pak. Yaudah, selebihnya biar dokter yang menginvestigasi. Kita balik ke kantor dulu. Harusnya kasus yang menyangkut dunia present time kan anak muda ahlinya. Gimana? Apa kamu bisa mengatasi ini? Enggak, memang seharusnya dia bisa. Saya kasih penawaran menarik buat kamu. Pak, tapi Mei enggak. It's okay. Mulai dari sekarang, kamu belajar perlahan. Sekarang, panggil saya Jenderal. Heh, polisi lampu merah ini kayak gimana sih? Malah bengong. Lihat nih, aku kena macet loh. Beli potreksin, belinya naik angkot, hidup. Dicekulnya.